أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai di penghujung bulan Ramadan kali ini kita masih sehat, kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, juga keluarga, juga para pengikut setia. Bapak Ibu jemaah, pada kultum kali ini saya mengambil tema yakinlah diri Anda masuk surga. Tema ini kami ambil sebagai pengingat untuk kita semua, termasuk saya sendiri, bahwa diharapkan kita ini optimis, diharapkan kita ini yakin bahwa kita masuk surga. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat ke-25. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikanlah berita gembira bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Anna lahum jannatin tajri, sesungguhnya bagi mereka itu surga yang mengalir sungai di dalamnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, ayat ini mestinya harus kita ingat, sebagaimana disampaikan oleh para mubalek, para ustaz, bahwa kita itu hendaknya memiliki pegangan ayat-ayat favorit, ayat-ayat yang kita kenang, yang kita angan-angan, yang membuat kita ini semakin semangat untuk beribadah kepada Allah. Salah satu yang harus kita angan-angan, yang harus kita pegang, pedomani, itu adalah ayat ini, bahwa kalau kita ini yakin bahwa kita ini masuk surga, syaratnya cuma dua: amanu wa amilus sholihat. Dan kita insya Allah termasuk di dalamnya, kita sudah beriman. Tetapi kemudian, apakah kita yakin dengan berita gembira ini? Allah sudah mengingatkan kita di ayat sebelum ini, yaitu di surat Al-Baqarah juga ayat ke-3 dan ke-4. Ayat kedua yang mengingatkan. Sebelumnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Apakah Anda yakin? Itu bahasanya seperti itu. Kan disebutkan la raiba fihi, jangan ragu, artinya kita harus yakin bahwa kitab ini dari Allah, dan Allah yang menjaganya juga, dan Allah yang menjamin kalau isi-isinya betul nanti di akhirat terjadi. Maka kalau kita dengan Al-Quran yakin, dilanjutkan hudan lil muttaqin, kita termasuk mendapat petunjuk dan termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Di sini pula selanjutnya kita itu disebutkan bagaimana amanu wa amilus sholihat itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada 5 poin yang disampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ketiga dan keempat ini. Yang pertama, iman kepada hal yang gaib. Gaib di sini termasuk Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah. Juga hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita ini. Kalau itu kita beriman, maka kita termasuk kategori orang yang beriman. Begitu pula di akhir dari di akhir dari ayat keempat itu, wabil akhirati hum yuqinun, yakin nanti adanya hari akhirat, di mana hari akhirat ini nanti setiap hamba Allah, setiap manusia itu ada 2 kelompok. Yang satu ditempatkan di surga Allah, yang satu ditempatkan di neraka. Hanya 2 itu. Itulah yang disebut beriman. Kalau kita sudah beriman adanya hari akhir, hari akhirat, hari pembalasan, ya kita termasuk yang amanu, beriman itu. Kemudian setelah itu wa amilus sholihat. Wa amilus sholihat di sini di ayat ketiga, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi sholat dan infak, sedekah, zakat dan lain-lain. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Tentu kita sebagai manusia tak luput dari salah dan hilaf. Baik yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja. Baik itu yang maksud kita tidak seperti itu, tetapi diterima seperti itu dan lain-lain. Dan obat yang paling mujarab adalah wa aqimus sholat. Karena man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi salah khilaf dosa kita itu bisa terhapus apabila kita pertama itu siap, seperti yang kita lakukan pada bulan ini, termasuk nanti sholat puasa-puasa selanjutnya, baik puasa Syawal, Senin, Kamis atau Jambul Fitri. Itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Kemudian maqam Ramadan di sini sholat. Kenapa sholat bisa menghapus dosa? Karena di dalam sholat itu terdapat banyak doa yang kita panjatkan, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau sudah seperti itu, maka kita sebaiknya atau hendaknya kita ini tidak ragu bahwa kita kalau amanu wa amilus sholihat kita masuk surga. Karena kadang di luar itu kadang kita itu kalau ditanya atau orang-orang di luar itu ditanya sampai agama Islam itu wis mlebu swarga. Dan itu kalau kita jawab tidak dengan yakin bahwa kita masuk surga, maka itu tidak menarik bagi orang-orang yang belum amanu wa amilus sholihat. Bapak Ibu sekalian, kenapa
hubungannya surga itu dengan amanu wa amilus sholihat. Amal soleh itu adalah yang memberikan kita pundi-pundi pahala. Sementara yang kalau tidak bernilai pahala itu biasanya mendapatkan dosa, dan dosa inilah yang bisa menghambat kita masuk surga. Makanya kita harus sering-sering untuk beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping siang dan sholat, sedekah, infak itu juga membersihkan dosa. Dalam hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa as-shadaqatu yudfi'ul khotoya kama yudfi'ul ma'adnar. Artinya sesungguhnya sedekah, infak, harta yang kita keluarkan untuk kebajikan masjid atau anak yatim atau sesama muslim, termasuk untuk misalkan kegiatan-kegiatan masjid, itu bisa menghapus dosa. Sebagaimana karena yudfi'ul ma, sebagaimana air memadamkan api. Jadi begitu. Bapak Ibu sekalian, barangkali itu untuk kultum terakhir ini. Tetapi sebelum terakhir saya sampaikan selaku takmir dan mewakili takmir yang lain, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian untuk beribadah di masjid ini, yang insya Allah semakin nyaman, tidak seperti tahun kemarin agak royoan, di mana tempat yang di kali ini yang di dalam ini dingin, tetapi yang di luar atau nanti di atas itu masih mengeluh. Dan ini PR buat kita selaku takmir dan buat Bapak Ibu sekalian, bagaimana nanti ya semoga tahun depan semua nyaman, baik yang di atas, di luar, apalagi di dalam, itu semua nyaman dalam hal ibadah. Kemudian kegiatan-kegiatan lain semakin meningkat, semakin menambah nilai manfaat bagi jamaah juga termasuk masyarakat sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dalam tahun ini kita carakan untuk menyamankan itu, termasuk nanti bila perlu kalau Jumatan itu yang di luar juga bisa nyaman, sehingga semua ibadah nyaman dan lebih terasa